Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMA tercinta, yaitu adalah SMA Negeri 1 Palawan. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Rohul Rabbi yang mana kita dapat bertemu tatap muka walaupun keadaannya terbatas, yaitu melalui web seperti ini dikarenakan COVID-19 ini terbatas. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua dan tetap semangat tentunya walaupun dalam web seperti ini. Tidak lupa sholawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang profil sekolah. Profil sekolah yaitu dimulai dengan identitas sekolah. Yang pertama, sekolah kita namanya adalah SMA Negeri 1 Palawan Ratu. Pasti sudah tertanam di hati kalian di mana SMA Palawan Ratu ini. Kemudian statusnya adalah negeri. Lalu akreditasinya adalah A, artinya adalah baik sekali. Itu. Kemudian tahun pendirian adalah tahun 1983. Jadi SMA ini mulai didirikan tahun 1983. Zamannya mungkin kakek kalian atau bapak kalian. Kalian belum ada sama sekali. Berarti usia sekolah kita sudah kurang lebih 37 tahun ya, kalau dikurangi 2000 itu ya 300 tahun. Kemudian yang seterusnya silakan kalian baca sendiri selengkapnya. Ada emailnya juga, sma1palawan1@gmail.com. Itu yang dimaksud dengan identitas sekolah. Berikutnya yaitu adalah sekolah kita mempunyai visi dan misi, di mana visi SMA Palawan itu adalah membentuk insan agamis, cerdas berprestasi, terampil berkreasi serta berwawasan lingkungan. Itu visi daripada SMA kita. Kemudian sebagai misinya adalah ada 4. 1. Mewujudkan iman dan takwa dalam perilaku akhlak mulia. Itu yang diutamakan. Yang kedua, memupuk sikap kritisi dan disiplin untuk meningkatkan prestasi. Ketiga, mengembangkan potensi sumber daya manusia, berinisiatif, responsif, akan cipta dan kreatif. Yang keempat adalah untuk mewujudkan sekolah berbudaya, berwawasan lingkungan hidup. Itu adalah sebagai misi-misi daripada SMA kita, SMA Palawan. Berikutnya, nah di sini ada logo daripada SMA dari 1 Palawan Ratu. Paparannya seperti itu kira-kira. Logonya dominan oleh warna kuning ya, yaitu yang pertama adalah segi 5 melambangkan Pancasila dan ditambahkan melambangkan rukun Islam juga barangkali di situ. Ya, 5 pojok 5 segi 5 seperti itu. Kemudian gapura melambangkan pusat kegiatan untuk meraih cita-cita. Ada gapuranya di dalam lambang gapura yang seperti sayap seperti itu ya, gapura namanya. Yang kemudian atap gapura segi 4 melambangkan tekad untuk membentuk insan serba bisa atau manusia seutuhnya. Itu. Kemudian lingkaran warna biru melambangkan Wiyata Mandala atau lingkungan pendidikan. Yang berikutnya adalah tangga bangunan, ada tangga bangunan tersusun secara piramidal
melambangkan tingkatan kelas yang ada di SMA 1 Pelabuhan Ratu. Kemudian ada ombak berwarna putih, kita di pinggir pantai tentunya. Itu melambangkan kenyamanan dari Wiara Mandala. Kemudian ada sayap berwarna putih melambangkan daya dan upaya untuk meraih cita-cita. Kemudian ada lidah api yang merah itu menunjukkan adalah menerobos keluar dari lingkungan, semangat artinya. Warna biru merupakan semangat dari dalam diri juga, semangat untuk lingkungan luarnya. Itu sebagai lambang daripada SMA Pelabuhan Ratu seperti ini. Berikutnya profil daripada kepala sekolah. Profil sekolah kita, yaitu yang terakhir ini adalah namanya Bapak Yudi Setiawan MPD MSI. Pendidikan terakhirnya adalah S2 FIPA dari Bandung. Dia itu ada 2 S2-nya. MPD-nya didapat dari UPI jurusan matematika. Kemudian yang kedua masih S2 juga MSI itu adalah dari ITB, sama tentang matematika. Kemudian prestasi beliau ini adalah sangat banyak sekali gudangnya prestasi. Yang saya tahu beliau ini menjadi kepala sekolah juga adalah merupakan hadiah dari prestasinya sebagai peraih lomba olimpiade guru tingkat nasional ke-1, sehingga dapatlah kepala sekolah seperti itu. Kepala sekolah yang pertama beliau ditempatkan di SMA Negeri Cikmas yang kurang lebih cuma 2 tahun, kemudian pindah ke SMA kita tercinta ini. Itulah prestasi. Kemudian yang lainnya seabrek-abrek, kalau dilihat kalian silakan, luar biasa. Kemudian yang saya tahu terakhir kemarin adalah di tahun 2017 beliau mengikuti lomba kepala sekolah tingkat nasional se-Indonesia. Beliau meraih juara pertama kejuaraan daripada kepala sekolah tingkat nasional. Juara pertama kepala sekolah terbaik se-Indonesia, bukan se-Jawa Barat. Itu yang lainnya silakan kalian bisa dibaca, macam-macam banyak sekali budaya prestasi tuh seperti itu. Kemudian seminar-seminar yang diikutinya, ada spesialisasinya. Pernah juga beliau ikut di sebagai pengajar di bimbel matematika di GO ya kalau salah. Terus dan seterusnya. Itulah kira-kira profil daripada kepala sekolah. Dan selanjutnya adalah saya perkenalkan daripada Wakasek di SMA Pelabuhan Ratu ini pada saat ini. Wakasek di SMA Pelabuhan Ratu ada 4 orang, ada 4 tupoksi, yaitu diantaranya 1 adalah Wakasek bagian kurikulum, yaitu adalah oleh Bu Elis Rohmianti, sarjana ekonomi. Ini guru ekonomi yang masih muda, belia, tapi cerdas, cekatan, hebat. Ini adalah Wakasek kurikulum SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Yang kedua adalah Wakasek bagian kesiswaan, yaitu adalah Dr. Andes Haji Yunus SPD MPD. Beliau di sini adalah sebetulnya pengajar daripada sosiologi ya, tapi agama juga, dan bahkan beliau adalah Korik Provinsi Jawa Barat. Jadi ini terkenal dengan uroknya. Kalian yang mau ngambil eskulnya hari tilawah, nanti beliau sebagai pembimbingnya. Itulah lokasi daripada kesiswaan. Kemudian berikutnya adalah Wakasek Humas. Wakasek Humas adalah Pak Sudrajat SPD, barangkali kalian sudah mengenal.
Itu adalah di jalan biasanya ada nama sebutan yang lain. Bila yang namanya Pak Bobras Tea. Udah pernah mendengar? Nah, itu Wakasek Humas. Kemudian ada Wakasek yang keempat adalah Wakasek Sarana Prasarana, yaitu adalah Dr. Andes Muhammad Ashar. Orangnya ramah, welcome, selalu tersenyum, kira-kira seperti itu. Yang berurusan dengan sarana prasarana dipersilakan kepada Pak Ashar. Berikutnya itulah sekitar tentang Wakasek yang ada di SMA Batu pada saat ini. Berikutnya adalah yaitu jumlah guru dan TU. Jumlah guru cukup banyak, ada 55 orang semuanya. Yang PNS, yang honor 55 orang jumlahnya. Kemudian jumlah tenaga tata usaha TU ada 24 orang. Itu nanti kalian harus mengenalnya tentunya. Dari 55 orang guru, 24 orang tata usaha, silakan diperkenalkan. Biasanya kalau secara langsung ada buku panduan MLPMPS ini, ada tanda tangan biasanya dituntut sama kakak-kakak kelasnya seperti senior-seniornya. Nah, kita lanjut. Berikutnya adalah tentang sarana prasarana yang kita miliki di SMA Pelabuhan Ratu ini, yaitu yang pertama ruang kelas daripada 32 kelas. Kita di tahun 2020-2021 ini ada kelas 11, kelas 12-nya ada 10 kelas. Kelas 11-nya 10 kelas juga. Kemudian kelas 10 yang baru kalian adalah 12 kelas. Di mana terdiri kalau yang kelas 12 ada 10 kelas, ada 7 kelas IPA dan 3 kelas IPS. Begitu juga untuk kelas 11. Kelas 11 IPA-nya ada 7 dan 11 IPS-nya ada 3 juga. Untuk yang baru kalian kelas 10 ada 12 kelas, terdiri pada 8 kelas IPA dan 4 kelas IPS. Jadi itu yang baru informasinya untuk per kelas. Kemudian untuk ruang lab kita ada lab kimia, ada lab biologi, lab fisika, ada lab bahasa, dan ada lab komputer. Ya, ini termasuk yang lagi dibangun posisinya ini, yang dua ini termasuk adalah untuk lab komputer. Yang ada lab komputer sudah ada 3, ditambah 2 nanti jadi 5 lab komputernya. Itu. Kemudian tempat olahraga kita memiliki hanggar seperti itu. Walaupun lantainya masih sederhana, mudah-mudahan dalam secepatnya bisa diperbaiki. Yaitu adalah lapang multifungsi tentunya. Ada lapang sepak bola, lapang voli, basket, futsal. Kemudian kita satu-satunya sekolah di SMA di Kabupaten Sukabumi atau dimanapun yang punya lapangan sepak bola. Yang lain tidak bakal ada. Terus terang saja di provinsi di Kabupaten Sukabumi ini adalah kita punya luas tanah paling luas. Luasnya adalah 25.000 meter persegi atau 2 hektar setengah. Tidak ada sekolah yang memiliki lahan seperti kita ini. Itu silakan kalian manfaat sebaik yang mungkin. Kemudian aula kita mempunyai ada 2, aula bawah posisinya dekat masjid, di sana tuh ada lapang bola juga, lapang dekat hanggar, belakang hanggar. Kemudian aula atas di sini. Ini aula atas yang tempat saya berbicara seperti ini, adalah aula atas. Ada smartboardnya seperti ini, begitu mewahnya seperti kita, alhamdulillah. Kemudian ada kantin juga di sana. Kemudian ada masjid. Nah, barangkali kalian orang-orang yang jauh, terutama untuk laki-laki, daripada ngekos, masjid ada kamar-kamarnya, silakan diisi gratis.
lengkap dengan mesin cuci, ada dapur berserta alat-alat masaknya lengkap, asal mau saja gratis. Yang penting kalian mau bebenah bersih-bersih seperti itu, tinggal di masjid. Mau ngaji, kitab kuning juga ada, dipersiapkan, ada gurunya. Mantan kepala sekolah SMA kita ini sudah pensiun. Itu masjid. Kemudian ada perpustakaan ada, silakan. Kemudian ada UKS, ada ruang BP, ada ruang pramuka, ada ruang OSIS, ada ruang kepala sekolah, ada ruang TU, ada ruang guru, dan ada hobi. Itu kira-kira tentang sarana dan prasarana yang saya bisa. Barangkali yang bisa saya sampaikan mengenai profil sekolah, silakan dari mulai kepala sekolah, dengan guru dan TU kalian perkenalkan, kemudian mengenai keadaan prasarana dan prasarana silakan kalian amati seperti keadaannya, mudah-mudahan bisa digunakan semaksimal mungkin. Barangkali itu yang saya sampaikan, tidak terlalu banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sekian.